Kairos Kopi, sebuah cerpen karangan Putu Ayu. 5 Agustus 2014 di pagi yang cerah. Seperti biasa, aku duduk di teras rumah, menikmati kopi khas Banyuatis, Bali, sambil membacakan buku cerita untuk Laura. Aroma kopi robusta yang khas membuatku semakin bersemangat untuk membacakan buku cerita yang menceritakan tentang sebuah perkebunan kopi Banaran di Bawen. Mengakhiri pembacaan buku, tiba-tiba Pauline, anak pertamaku, datang. "Pah, lulus sekolah ini, Pauline pengen bikin usaha nih." "Wah, bagus tuh," sahutku semangat. "Usaha apa?" tanyaku penasaran. "Warung kopi," balasnya singkat. "Ah, kuliah lama-lama, bayar mahal-mahal, masa cuma mau buka warung kopi? Apa tidak ada peluang kerja yang lain?" "Ada sih, tapi sepertinya buka warung kopi kok menarik kok. Omsetnya juga sepertinya lumayan. Papa juga doyan kopi kan?" ucapnya dengan penuh semangat. "Papa juga bisa jadi pelanggan tetap warungku," sambungnya lain. "Hahaha," tawaku lantang. "Tapi apakah tidak ada kerjaan lain?" tanyaku kembali penasaran. "Pak, sekarang bukan waktunya lagi cari kerja, tapi waktunya untuk kasih kerja. Rugi sekolah lama-lama, bayar mahal-mahal tapi tidak bisa bikin sesuatu yang baru," jelas Pauline. "Ya kalau gitu, jangan bikin warung toh. Beri nama yang lebih menarik kan bisa. Teman Papa punya tempat ngumpul tukang ngopi, diberi nama Kedai ABG. Kamu kan bisa bikin seperti itu." "Boleh juga tuh. Tapi Papa bantu Pauline ya untuk cari tempat." "Gampang soal cari tempat, tapi modalnya dari mana?" ucapku penasaran. "Ada kok, Pak. Tenang aja." 1 bulan kemudian, setelah memikirkan rencananya matang-matang dan survei ke beberapa tempat, Pauline kemudian memperoleh tempat untuk dijadikan kedai kopinya. Pauline rupanya memilih Mendoyo sebagai tempat usaha. Ya, itu adalah tempat kakek dan neneknya tinggal. Tempat itu persis di tepi jalan Denpasar, Gilimanuk. Ia memberi nama kedai kopinya dengan nama Kairos Kopi. Bulan pertama, usaha kedai kopinya tampak lesu. Tidak banyak yang berminat untuk singgah minum kopi di kedainya. Hanya sesekali orang lewat untuk istirahat yang mampir minum kopi di kedainya. Keputusannya untuk membuka kedai di Mendoyo menyebabkan kami menjadi berpisah. Setiap minggu, Pauline selalu memberikan informasi tentang perkembangan kedainya dan rencana pengembangan usahanya. Bulan kelima, usaha kedainya mulai berjalan dengan baik. Pengunjungnya mulai bertambah, sehingga Pauline memberanikan diri untuk mengembangkan usahanya. Dalam WhatsApp-nya ia menuliskan, "Pah, usahaku mulai maju. Jadi, aku rencananya akan mengembangkan usaha kopi ini. Rencananya akan kutambah karyawan dan kutambah beberapa menu." Pesan itu melegakan hatiku. "Maju terus, Nak. Puji Tuhan dapat terus berkembang," balasku melalui WhatsApp. Usaha Pauline kini telah memasuki tahun kedua. Bertepatan dengan libur akhir tahun 2015, ku coba untuk kunjungi usaha kedai kopi milik Pauline. Dari kejauhan, kulihat depan rumah tempat kakek dan neneknya tampak begitu ramai. Sampai di depan rumah, kucium aroma kopi robusta dan arabica yang mantap, hingga membuatku bergegas untuk masuk. Di dalam kulihat Pauline sedang mengawasi karyawannya untuk bekerja dan tidak sadar akan kedatanganku. Plak, ku tepuk punggungnya mengagetkannya. "Hah? Papa kok tidak kasih kabar?" "Surprise dong," jawabku. "Ayo, kalau gitu Papa coba menu kopi terbaruku. Racikan mantap gabungan kopi Aceh, Lampung, dan Toraja," ucapnya dengan penuh semangat. Mencium aroma kopi yang diraciknya membuatku teringat akan ibunya yang 5 tahun lalu meninggalkan kami semua. Kerja keras dan kreativitas Pauline dalam meracik kopi sepertinya diwarisi dari darah ibunya. Tanpa sadar, air mataku menetes mengenang semuanya itu. Melihat kerja keras Pauline membuat hatiku merasa bangga punya anak perempuan yang mampu berkarya. Tak lama kopi racikan Pauline pun datang. "Ini Pah, coba kopinya." Hidungku mulai tergoda akan aromanya, dan hatiku menjadi semangat untuk menyeruputnya. Sambil menikmati kopi racikan Pauline,
Anak gadisku ini mulai bercerita, "Pah, rupanya untuk memulai usaha itu tak semudah yang kupikirkan dulu. Iya, tidak ada yang mudah sahabatku. Tapi kau bisa maju? Apa resepnya?" "Ingat, papa dulu memberikanku modal 1.000.000 R. Oh iya, itu setia pada pekerjaan, Ju itu jujur, K itu taat, dan R adalah rajin serta rendah hati," sama Pauline. Sebenarnya pengetahuanku yang masih awam tentang kopi menjadi salah satu masalah dalam usahaku. Tetapi dengan belajar dari berbagai sumber dan terus berusaha, akhirnya inilah hasilnya. Tak lama kami berdiskusi, datanglah sahabatku, Agus. Ia adalah lurah tempat di mana Pauline tinggal. "Hei, ada Pak Gedejon. Apa kabar, Pak?" sapa Pak Agus. "Kabar baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak?" "Wah, luar biasa, Pak. Semenjak Pauline datang dan memulai usahanya, kami menjadi banyak tertolong." "Kok bisa?" tanyaku. "Ya, sebelum Pauline memulai usaha di sini, kami telah membuka usaha kebun kopi rakyat, tetapi selalu bermasalah dengan pasca panen. Dengan ia membuka usaha kedai kopi di tempat ini, kami mulai tertolong dengan pasca panen, dan ia menolong kami untuk menyalurkan kopi hasil kebun rakyat," jelas Pak Agus. "Wah, luar biasa kamu, Pauline," pujiku pada Pauline. "Ah, Papa, jadi malu aku." Pak Agus melanjutkan ceritanya. "Selain itu, ada banyak anak pemuda yang lulus sekolah di kampung ini. Mereka kesulitan untuk bekerja. Dengan kehadiran Pauline dan semakin maju usahanya, anak-anak pemuda di kampung ini mulai diberdayakan." Puji Tuhan, memang itu yang ia pikirkan dulu sebelum memilih untuk memulai usahanya. Ia ingin agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. "Oh iya, Pak Agus mau minum kopi apa?" tanya Pauline. "Kopi Bali saja." Sambil menikmati kopi di kedai itu, pembicaraan dengan Pak Agus terus berlanjut. Ia mulai bercerita jika awal usaha Pauline justru diganggu oleh pemuda-pemuda di kampung itu. Tapi usaha Pauline membuat mereka menjadi pemuda yang justru mengalami perubahan hidup. Karena masih lelah faktor perjalanan, aku mohon pamit kepada Pak Agus. Kami pun menyelesaikan pembicaraan. Menuju tempat pembaringan, ku makin kaget karena Pauline tidak hanya membuka kedai kopi, tetapi tanpa ada perempuan yang bekerja mengelola kopi mentah hingga menjadi kopi kemasan. Rupanya ia juga membuka usaha pengelolaan dan pengemasan kopi. Sama seperti nama kedainya, ia memberi nama kopinya yaitu Kairos Kopi. Usaha ini pula menjadi modalnya untuk memperoleh kopi dari tempat lain. Tiba di tempat pembaringan, kurebakkan badanku yang lelah dan mulai merenung. Bagaimana jika dulu benar-benar aku larang dia untuk mengerjakan usaha ini? Mungkin tidak akan ada dampak yang seperti ini. Dalam hatiku tarik kesimpulan, karya besar perlu visi besar dan kerja keras.